Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta ASHOGI, apa saja kutanya, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASHOGI merupakan online webinar series yang diselenggarakan oleh HOGI untuk menjadi wadah diskusi permasalahan seputar kasus onkologi ginekologi. Sore ini kita memasuki seri ke-157. Saat ini dengan saya, Kemala, sebagai host acara yang akan menemani bincang sore kita. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada sejawat dokter, SPOG, konsultan onkologi ginekologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya secara konsisten untuk mengikuti ASHOGI dari minggu ke minggu. Selama 1 jam ke depan, kita akan membahas topik khusus bersama narasumber yang sudah pakar di bidangnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk praktek kita sehari-hari. Sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan moderator dan narasumber yang telah berkenan hadir di antara kita. Untuk narasumber pertama, Dr. Febia Erviandi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Selamat sore, Dr. Febia. Selamat sore, Dokter Kemala. Selamat sore, Dokter Sunyoto, Dokter Kartika, Dokter Ali, dan juga guru senior sejawat ASHOGI pada hari ini. Terima kasih, Dr. Febia. Selanjutnya, saya perkenalkan narasumber kedua, Dr. Kartika Hapsari, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, FNVOG. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari RSUPN Dr. Cito Mangunkusumo, Jakarta. Selamat sore, Dr. Kartika. Selamat sore, Dr. Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru besar, teman sejawat yang saya hormati. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih, Dr. Kartika. Kemudian moderator pada hari ini adalah Dr. Sunyoto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Selamat sore, Dr. Sunyoto. Selamat sore. Terima kasih, dokter, telah hadir. Kemudian saya umumkan bahwa seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan SKPID dan kehadiran peserta akan otomatis tercatat melalui sistem Zoom. Selama acara, peserta kami harapkan berpartisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan baik secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau dapat mengajukan pertanyaan dengan menulis pertanyaan pada kolom Q&A yang telah disediakan. Untuk kasus perdarahan atau abnormal uterine bleeding pada praktek sehari-hari telah banyak kita temukan pada wanita usia reproduksi ataupun tidak, sehingga tidak menutup kemungkinan beberapa di antaranya kita curigai sebagai kanker endometrium. Kanker endometrium seperti kita ketahui dapat terkena pada wanita usia reproduksi maupun wanita menopause. Sehingga ini menjadi tantangan bagi para SPOG untuk dapat melakukan prosedur diagnostik dengan tepat dan benar pada kasus-kasus kanker endometrium, dan kita akan bahas selanjutnya pada sore hari ini dengan narasumber yang telah hadir. Sebelum kita beralih pada forum diskusi, saya akan mengundang Wakil Ketua HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASHOGI pada sore hari ini. Kepada Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Dr. Isna? Terdengar jelas, Dok. Baik. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita semua bisa ketemu kembali dalam ASHOGI. Tentu yang saya hormati para senior, guru besar, dan seluruh sejawat, baik obstetrik ginekologi maupun teman-teman sejawat HOGI. Pada kali ini ternyata ASHOGI sudah memasuki seri ke-157, suatu jumlah yang tidak sedikit. Ya. Sumbangsi HOGI kepada teman-teman sejawat, kepada ilmu pengetahuan, dan kepada masyarakat, tentu masih tetap kita akan berharap terus melakukan hal-hal baik seperti ini. Pada kali ini memang isu yang diangkat tentang diagnostik kanker endometrium. Saya kira dari para pakar yang hadir pada sore hari ini akan memberikan hal banyak sekali, hal-hal baik, yang hal-hal baru maupun hal-hal yang menjadi suatu guideline tertentu
yang akan bisa dibagikan kepada sejawat-sejawat sekalian. Tentu banyak diskusi nanti yang akan dipandu oleh Dr. Sunyoto dari Surabaya, senior kita. Mudah-mudahan hal-hal baik ini akan terus berlanjut dan mudah-mudahan isu kali ini yang diangkat tentang kanker, diagnostik kanker endometrium menjadi topik yang sangat menarik. Saya kira demikian dan mohon maaf Ketua Hoki pada kali ini tidak bisa hadir, mohon maaf karena ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menitipkan pesan buat para sejawat sekalian. Mudah-mudahan Asoki akan tetap terus hadir dan memberikan sharing-sharing keilmuan terkait sama kasus onkologi ginekologi. Terima kasih, selamat berdiskusi. Bila terkendaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Ali Budi yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara. Untuk acara diskusi, kami persilakan moderator untuk memimpin diskusi pada sore hari ini. Kepada Dr. Sunyoto, kami persilakan. Baiklah, terima kasih Dr. Isna dan seluruh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk kita semua ya. Sebelumnya saya ingin menyapa, yang pertama adalah Bapak Ketua Umum Dr. Brahmana yang sore hari ini tidak hadir. Saya hanya mendoakan semoga beliau bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kepada Amin, amin, amin. Dr. Taufan yang kalau tidak salah beliau sekarang sedang juga dirawat di rumah sakit. Ya, semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian yang terhormat Dr. Budi Ali Budi Rasono. Selalu sehat ya dok. Dok. Amin dok, sehat terus juga Dr. Sunyoto. Amin, terima kasih. Kemudian saya juga ingin menyapa para narasumber sore hari ini. Yang pertama Dr. Febia Elvan dan Dr. Kartika Habsari. Ya, Selamat sore, terima kasih Dokter. Selamat sore, Dr. Sore, Sunyoto. ya, Dok. yang akan menjadi amalan yang akan terbawa sampai selanjutnya. Ya, terima kasih atas kesediaan untuk memberikan berkesempatan untuk memberikan berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya. Ya, kemudian juga tidak lupa saya ingin menyapa seluruh peserta yang dengan setia eh, mengikuti kegiatan Ashoki ini sejak awal dan 157 ya, dan insya Allah tentu akan berlanjut terus. Ya, semoga apa-apa yang kita akan diskusikan nanti memberikan manfaat kepada kita semuanya, terutama di dalam kegiatan kita dalam melayani pasien-pasien kita, rakyat Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai berdiskusi, saya persilahkan dulu dua narasumber untuk memberikan paparannya ya, yang tentu sangat bermanfaat karena kalian berdua tentu para pakarnya ya. Yang pertama mungkin Dr. Febia ya, silakan untuk memberikan paparan mengenai diagnostik kanker endometrium ini ya, yang nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Kartika Habsari yang tentu saja akan memberikan hal-hal yang mungkin yang lebih update ya, hal-hal baru mengenai ini yang telah dilansing di sono di luar yang ya kita mau tidak mau harus selalu mengikuti. Walaupun mungkin kita tidak bisa apa namanya melakukan seperti yang mereka lakukan, namun setidaknya secara teoritis kita semua harus mengetahui hal tersebut. Baiklah, saya kira sekian aja dulu. Silakan Dr. Febia Terima kasih, Dr. Sunyoto, menyampaikan atas paparannya sebagai bahan diskusi. Baik. Terima kasih, Dr. Sunyoto, atas kesempatannya. Selamat sore kepada guru-guru senior dan juga sejawat yang mengikuti Ashogi pada hari ini. Selamat sore juga kepada Dr. Kartika. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Jelas, Dok. Ya, baik.
Mohon izin untuk sedikit memaparkan sebelum sesi diskusi tentang diagnostik kanker endometrium. Jadi pada kanker endometrium ini seperti yang kita ketahui, kalau dari segi insidensi secara umum dia di ranking 15 secara umum di dunia. Kemudian mortalitasnya di ranking 19, tetapi pada prinsipnya dia itu adalah merupakan kanker ginekologi terbanyak di negara maju atau developed countries. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri secara keseluruhan untuk insidensi kanker dia di ranking 12, sedangkan kalau dari kanker ginekologi dia di urutan ketiga setelah kanker serviks dan kanker ovarium dengan insidensi kurang lebih sekitar 8.000 kasus dan dengan mortalitas sekitar seperempatnya, sekitar 2.400-an kasus pada tahun 2022 yang dilaporkan. Kita langsung saja bagaimana sebetulnya untuk diagnostik kanker endometrium ini. Jika minggu lalu kita sudah banyak membahas tentang klasifikasi baru, terutama staging juga tentang Vigo staging kanker endometrium, terutama yang tahun 2023, maka untuk diagnostik pun mungkin akan ada sedikit-sedikit modifikasi. Meskipun dulu kita membaginya ada kanker endometrium tipe 1, tipe 2, beberapa literatur menyampaikan mungkin sudah tidak relevan, tapi hal-hal atau terkait klinis tersebut masih bisa kita jadikan sebagai awal untuk melakukan diagnosis kanker endometrium. Misalnya seperti pasien dengan faktor resiko obesitas atau penyakit metabolik atau hipertensi, kemudian dengan anovulasi kronis, itu bisa juga menjadi bahan untuk sebagai faktor resiko dari kanker endometrium. Pada prinsipnya kita harus melihat gejala-gejala, faktor resiko, gaya hidup, dan juga riwayat keluarga. Kalau dari segi usia, paling banyak itu adalah pada usia postmenopause, di usia di atas 50 tahun dengan median sekitar usia 63 tahun. Kalau kita lihat di BEREC, ada beberapa hal yang harus kita eksklusi untuk memastikan bahwa dia bukan kanker endometrium, yaitu pada wanita yang seperti apa, pada yang wanita dengan perdarahan pasca menopause, ataupun dengan piometra pada pasca menopause, atau justru wanita-wanita dengan asimptomatik pada postmenopause, tapi hasil pap smear-nya itu ada sel endometrium, terutama yang atipikal. Kemudian pada perimenopausal patient dengan perdarahan intermenstrual atau dengan perdarahan menstruasi yang banyak, atau juga pasien-pasien dengan premenopause dengan PUA, yang terutama dengan riwayat anovulasi. Jadi pada pasien-pasien itu kita harus mengeksklusi dan memastikan bahwa perdarahan uterus abnormal yang terjadi itu bukan karena kanker endometrium. Tentu saja harus dilakukan langkah-langkah diagnostik. Kalau kita lihat gejala paling umumnya apa, yaitu perdarahan uterus abnormal, terutama pada yang postmenopausal bleeding ini, 10-15% itu berhubungan dengan kanker endometrium, meskipun tidak semuanya yang PUA pada fase menopause pasti kanker endometrium, tetapi harus kita singkirkan atau kita eksklusi. Jadi apabila kita menemukan seorang wanita usianya lebih dari sama dengan 45 tahun, perimenopause atau pasca menopause, maka kita harus melakukan assessment terhadap endometriumnya. Sebetulnya presentasinya pun kepada yang advanced stage mungkin bukan hanya perdarahan uterus abnormal, bisa saja nyeri pada panggul atau adanya gangguan pada buang air besar atau buang air kecil dan seterusnya. Bisa saja ada gejala-gejala itu pada yang advanced stage. Tapi perdarahan uterus abnormal masih menjadi gejala yang paling umum. Kemudian setelah dari anamnesis, apakah cukup? Tentu tidak. Kita teruskan dengan pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan mulai dari general examination, mulai dari tanda vital, kemudian juga berat badan, dan seterusnya. Kemudian di pemeriksaan lokalis kita lakukan pemeriksaan luar, kita raba ya uterusnya, mungkin besar, mungkin juga tidak. Bahkan pada yang advanced stage mungkin kita bisa menemukan asites. Tentu kita lanjutkan dengan pemeriksaan ginekologi, itu kita lakukan inspekulo dan juga pemeriksaan dalam untuk melakukan pemeriksaan melihat ukuran dan juga mobilitas dari uterus. Kemudian apabila memang ada kecurigaan, kita periksa juga vulva vagina, kemudian parametrium juga kita periksa, termasuk rectovaginal tuse. Itu adalah pemeriksaan standar yang harus kita lakukan untuk melakukan initial assessment terhadap diagnostik kanker endometrium. Kemudian mulai ke hal yang lebih spesifik, tentunya kita melakukan pencitraan yang sudah menjadi pekerjaan kita sehari-hari. Mulai dari transabdominal ultrasound, itu bisa dilakukan untuk mengakses pelvic organ. Kemudian yang lebih khusus lagi, tentunya transvaginal ultrasound yang dikatakan sangat membantu. Dalam hal ini, hal spesifik yang kita lakukan adalah pemeriksaan ketebalan endometrium. Ya. Kemudian, apakah pemeriksaan imaging lain diperlukan? Itu tentu tergantung kepada
center yang ada, apakah low resource, medium resource, atau high resource. Apabila memungkinkan, silakan untuk melakukan pemeriksaan imaging yang lebih spesifik seperti MRI, CT, ataupun PET-CT. Tetapi sebetulnya dengan penggunaan ultrasound itu sudah cukup baik. Kemudian sebetulnya ultrasound ini dalam peranan diagnostik kanker endometrium ini peranannya tidak hanya untuk melakukan diagnosis saja, tetapi juga untuk merencanakan adjuvan terapi, kemudian juga untuk mendeteksi residu ataupun rekurensi, dan juga untuk surveillance atau follow up. Nah, kemudian peranan dari transvaginal ultrasound ini dikatakan sensitivitasnya bisa sampai 96%, meskipun spesifisitasnya di angka sekitar 61% bisa bervariasi dalam menilai bahwa ketebalan endometrium dengan threshold 4-5 mm pada postmenopausal sudah menandakan adanya kecurigaan ke arah penebalan endometrium yang abnormal atau kecurigaan ke arah abnormalitas. Kalau kita lihat, selain ketebalan endometrium, dilihat juga ekogenisitasnya yang heterogen, ya, di mana biasanya ekogenisitas yang heterogen ini disebabkan oleh adanya perdarahan ataupun nekrosis, disertai dengan adanya daerah yang irreguler antara endometrium dengan myometrium. Kemudian transabdominal ultrasound juga ikut membantu dalam menilai daerah-daerah ekstrauterin. Kemudian evaluasi endometrium, penebalan endometrium itu yang baik bagaimana? Kita lihat bahwa untuk menilai pada wanita yang premenopausal, waktu terbaik adalah di sekitar pada hari keempat atau keenam menstrual cycle, di mana endometrium lainnya pada waktu yang paling tipis. Nah, kemudian apakah sudah established cut-off value pada yang premenopausal? Itu masih kurang lebih bervariasi, ada yang mengatakan 11 mili, ada juga yang lainnya tergantung pada fase di siklus menstruasinya. Sedangkan kalau pada postmenopausal tanpa perdarahan, apabila ketebalan endometriumnya di bawah 4 mm itu dilakukan follow up. Sedangkan kalau lebih dari 4 mm kita bisa menggunakan office hysteroscopy guided endometrial sampling atau hysteroscopy dilanjutkan dengan biopsi endometrium yang terarah. Tetapi apabila memang dia sudah postmenopause disertai dengan perdarahan, dianjurkan untuk dilakukan hysteroscopy dengan endometrial sampling. Kurang lebih algoritmanya seperti ini. Jadi apabila kita menemukan seorang wanita dengan postmenopausal dengan perdarahan, lalu dia memiliki resiko yang tinggi untuk endometrial karsinoma, seperti apakah ada salah satu resiko seperti ini, yaitu obesitas, PCOS, diabetes mellitus, hipertensi, ataupun ada temuan lain pada yang abnormal pada ultrasound, maka disarankan untuk dilakukan hysteroscopy dengan biopsi endometrium. Tapi kalau low risk, maka kita lihat ketebalan endometrium ini sangat membantu. Ya, jadi ketebalan endometrium ini bukan menjadi satu-satunya modalitas yang menunjukkan bahwa ini pasti ke arah kanker endometrium. Kita lihat gejala klinis yang lain, terutama pada postmenopause, ya, postmenopausal bleeding. Lalu apakah cukup kita melihat ketebalan endometrium? Apabila memang sudah mencurigai ke arah sel endometrium, kita juga bisa melihat invasi myometrium pada kasus diagnostik kanker endometrium. Kita bisa menggunakan Gordon ataupun Carlson, ya. Jadi kita bisa melihat invasi dari endometrium ke myometriumnya dibandingkan dengan ketebalan myometriumnya, ataupun kita mengukur diameter anteroposteriornya dibandingkan dengan diameter anteroposterior uterus. Apabila nilainya lebih dari 0,5, maka dicurigai invasi myometriumnya sudah lebih dari 50%. Nilai sensitivitas dan spesifitasnya juga cukup baik. Nah, kemudian sebetulnya ada modalitas-modalitas yang lain bisa dibantu dengan ultrasound, yaitu dengan IETA atau International Endometrial Tumor Analysis, yang melihat dari 7 parameter, yaitu ketebalan endometrium, ekogenisitas, kemudian midline dari endometrium, kemudian junction endometrium myometrium, intracavitary fluid color score, dan juga vascular pattern. Jadi pada prinsipnya dari parameter-parameter ini kita hitung skornya. Dari penelitian dikatakan bahwa average score untuk yang lesi yang jinak ini di angkanya 3,8 plus minus, dan untuk yang malignan di 9,6 plus minus 4. Jadi diputuskan bahwa saat itu cut-off value-nya apabila lebih dari 96,5 itu berisiko atau dicurigai ke arah malignant lesion. Meskipun selain USG kita punya modalitas yang cukup baik juga, dikatakan MRI. MRI ini dengan sensitivitas 80-90% dan spesifisitas 90% juga dia bisa melihat dengan baik invasi myometrium dan juga keterlibatan serviks. Sehingga kita bisa melihat ke arah mana ini stadium sel endometriumnya. Kemudian sedangkan kalau CT scan sebetulnya
lebih ke arah apabila kita mencurigai adanya metastasis seperti pada KGB. Kemudian, apakah cukup dengan imaging? Tentu tidak. Tentu harus dilakukan dengan gold standarnya evaluasi dengan biopsi endometrium. Bisa dilakukan dengan pipel ataupun dengan histeroskopi dengan guided biopsi endometrium ataupun dilatasi dan kuretase. Setelah itu kita tentukan memang yang paling baik adalah digabung dengan molecular subtyping berdasarkan rekomendasi Vigo untuk klasifikasi dan staging lebih baik. Lalu kita tentukan stagingnya berdasarkan Vigo staging yang terakhir 2023 dan risk groupnya, sehingga kita bisa menentukan nanti setelah operasi apakah perlu adjuvan atau tidak. Mungkin sekilas itu dulu, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Demikian Junior. para peserta sekalian, dia telah memaparkan tentang diagnostik ke kanker endometrium ini, mulai dari mengenai insidensnya, mengenai morbiditas dan mortalitasnya. Juga bagaimana kita mengenali kanker itu mulai dari mengenali faktor risiko, kemudian gejala-gejala awal, lalu pemeriksaan-pemeriksaan dasar, sampai pada kita membuat kesimpulan atau diagnosis ini kanker endometrium, dan kemudian juga menentukan stadium juga terapinya. Selanjutnya, ini rasanya belum cukup karena saat ini sudah berkembang ya mengenai diagnostik ini lebih jauh yang berhubungan dengan biomolekuler. Dalam hal ini nanti Dr. Kartika Hapsari akan menyampaikan update ya mengenai hal yang terakhir mengenai diagnostik dan staging daripada kanker endometrium ini. Saya persilakan Dr. Kartika Hapsari. Terima kasih Dr. Sunyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para guru besar dan rekan teman sejawat sekalian. Baik, mungkin saya bisa dibantu untuk share. Ya, jadi sebagai disclaimer, saya bukan pakar dokter. Jadi ini masih sama-sama belajar karena memang saat ini kita tahu bahwa kanker endometrium ini sekarang diagnostiknya makin mengerucut ke arah biomolekuler atau mungkin lebih tepatnya dikatakan sebagai terapi yang tailor begitu atau sesuai dengan individu, makin sesuai dengan individual. Nah, kita bisa lihat staging yang terbaru mungkin sudah dibahas minggu lalu, saya lihat sebagian. Jadi saya tidak akan membahas lagi staging yang baru, tapi adanya staging tersebut berpengaruh terhadap bagaimana menegakkan diagnostiknya secara biomolekuler. Slide. Jadi mungkin sedikit sejarah saja dok, karena waktu kita juga nggak banyak, saya nggak akan terlalu lama. Sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Dr. Febia tadi bagaimana cara menegakkan diagnostik yang kita biasa tahu begitu ya, dengan imaging untuk melihat atau mengambil histopatologi. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya sejak tahun 80-an oleh Bookman, slide. Nah itu kita udah melihat bahwa ada histopatologi yang kita biasa ambil begitu. Jadi dari Bookman membuat satu perbedaan yaitu tipe 1 dan 2 yang kita tahu sampai saat ini juga masih kita pakai. Kemudian juga dari Vigo juga pada saat itu di tahun 2009 sudah membuat suatu staging yang mungkin sekarang kita tahu tidak kita pakai lagi, sehingga sekarang yang kita pakai adalah Vigo yang terbaru, nanti akan sedikit dibahas. Kemudian dari sini juga kita lihat bahwa dulu mungkin faktor risiko yang kita pakai adalah melihat dari stadium, kemudian kita melihat histologi dari grade-nya, jadi grade 1 sampai grade 3, ada LVSI ataupun tidak, bagaimana kedalaman myometrium invasi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Febia. Nah itu bisa kita lihat lebih ke populasi. Nah sekarang sejak adanya Cancer Genomic Atlas di tahun 2013, kita bisa melihat makin mengerucut menjadi semakin tailor atau individual. Kita bisa mengenal beberapa pemeriksaan molekuler yang memang sangat kita pakai di kanker ini. Dan itu juga semakin dikerucutkan oleh Pramas diagram dan juga Portex tadi yang makin terus berkembang saat ini sampai Portex 5 di tahun 2015. Dari situlah kita memakai semua
semua pemeriksaan ini untuk klinis begitu. Jadi kita bisa lihat slide bahwa Vigo terbaru adalah staging 2023 dan juga resiko grup adalah di tahun 2020 yang kita akan lihat setelah ini. Slide. Ya, semoga bisa terlihat ya, dokter. Saya berusaha untuk mengambilnya, tapi mungkin agak lebih sedikit kecil, mungkin bisa diperbesar saja. Bahwa kita tahu bahwa faktor resiko itu dibagi menjadi 5 grup besar saat ini. Dan kalau dilihat dari sebelah kiri sampai ke sebelah kanan, maka tampak jelas bahwa perbedaan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang dipakai untuk pengelompokan risiko itu tampak jelas bahwa perbedaan yang paling mencolok adalah di tahun 2020 sudah mulai dilakukan klasifikasi secara molekuler. Karena itulah seperti Dr. Sunyoto bilang bahwa kita harus tahu, meskipun mungkin sebagian dari teman-teman tidak bisa mengerjakan pemeriksaan ini, mungkin hanya di kota-kota besar saja, tapi minimal kita harus tahu. Mungkin sedikit yang saya sorot di perbedaan di tabel ini adalah sebenarnya pemeriksaan molekuler ini adalah yang paling penting ada di early stage. Karena kalau kita lihat di advanced stage sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak terhadap treatment. Tetapi kalau kita lihat di low risk misalnya, apabila kita lihat di non-classified dari molekuler, maka stadium 1 atau mungkin 1B yang dengan low grade, dengan LVSI yang negatif pun itu sudah masuk intermediate. Tetapi apabila kita melakukan klasifikasi secara molekuler, maka bila kita mengetahui status molekuler pada pasien itu, maka sangat bisa merubah faktor risiko pasien dan pasti akan merubah tata laksananya. Slide. Baik, sedikit cerita saja bahwa jadi di awal 2023 Cancer Genomic Atlas ini mulai dilakukan begitu. Dan slide. Dan di sini dengan menggunakan satu genomik dengan new genomic sequencing dan juga single nucleotide polymorphis microarray, kita membuat 4 grup besar, yaitu adalah POL atau ultra mutated, kita bilangnya ultra mutated. Kemudian dari microstability dari hypermutated. Kemudian juga dari copy number yang low atau endometrioid dan copy number yang high yang kita bilang seperti serous-like. Dari bagian ini kita bisa melihat bahwa betapa sangat berbeda di 4 grup ini. Progression free survival-nya sangat tinggi di grup di ultramutated atau POL mutation atau polymerase envelope mutation tersebut dibanding dengan semisal yang paling rendah adalah di copy number high. Slide. Nah, jadi ini sedikit saja, saya rasa minggu lalu sebenarnya sudah ada yang membahas tentang ini, tapi sebenarnya kita bisa melihat bahwa di 4 grup besar ini yang sudah diklasifikasi oleh Cancer Genomic Atlas, yang terbanyak prevalensinya adalah di copy number low atau endometrioid, begitu. Sedangkan MSI dan juga copy number high adalah yang kedua dan ketiga yang terbanyak, dan POL mutation ini prevalensinya sekitar 7%. Kita bisa lihat mengapa disebut ultra mutated, karena di situ dikatakan bahwa mutasinya itu lebih dari 100 mutation per megabyte, dan di hypermutated atau microsatellite instability itu adalah hanya 100 sampai 10 mutation, sedangkan yang lainnya kurang dari 10 mutasi. Nah, yang lain-lain kita bisa melihat bahwa mutasi gen yang terjadi pada POL jelas adalah gen POL, sedangkan yang lain-lain tidak ada gen POL yang menjadi mutasi. Pada MSI dan copy number low ada hanya gen PTEN saja, dan PK3CA, dan juga yang untuk di copy number high adalah di gen TP53. Sedangkan yang lain-lain yang menarik di sini adalah di MSI, itu kita jelas melihat adanya high MSI, sedangkan yang di lainnya cenderung stabil. Sehingga memang menurut saya ini sangat menarik, dan kalau di POL kelihatan ada mix dan juga ada MSI yang stabil juga. Kalau di grading kita lihat memang yang paling penting di sini serous atau bahkan high grade itu ada di copy number high.
dan yang lain-lain, saya rasa prognosisnya yang paling penting kita bisa lihat bahwa di copy number high atau serous like atau P53 abnormal itu adalah yang poor prognosis, sedangkan yang paling baik adalah di pole mutation. Slide. Jangan kecil hati dulu, mungkin kalau kita melihat TCGA klasifikasi mungkin udah pusing sekali, dan apakah ini bisa diterapkan secara klinis. Nah, akhirnya pada tahun 2015 dari Portek dan juga PROMES ini adalah lumayan singkatannya ya dok, tapi ini adalah singkatan dari Proactive Molecular Risk Classifier untuk endometrium cancer. Jadi tampak jelas untuk membuat ini lebih clinical setting, kemudian ini lebih mudah, lebih murah, karena bagaimanapun kalau menggunakan sequencing semua pasti amat sangat membuat biaya jadi lebih besar, dan juga tidak akan bisa secara clinical setting. Akhirnya dibuatlah kombinasi dari immunohistokimia dan juga untuk genomic sequencing. Nah, ada dua yang memang sedang hype pada saat ini adalah Portek dan PROMES. Jadi Portek setahu saya memang ini sama-sama dari Eropa, tapi yang Portek kita tahu di Belanda dan di beberapa negara Eropa, dan PROMES lebih cenderung ke Inggris. Mungkin saya salah, tapi sepertinya tidak, tapi mungkin ada yang bisa dibetulkan nanti. Yang jelas kalau di Portek itu perbedaannya adalah yang di A, itu mereka tetap mencek semua. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka melakukan pemeriksaan semua, jadi pada pasien-pasien yang copy number high atau serous like itu surrogate markernya adalah P53 mutation yang di surrogate marker dengan P53 dengan immunohistochemistry. Jadi untuk melihat gen TP53 kita memakai immunohistokimia untuk protein P53. Jadi P53-nya abnormal atau tidak. Kemudian untuk MSI assay kita bisa melihat dengan validated surrogate marker IHC-nya protein-protein yang MMR defisiensi, nanti akan saya jelaskan. Kemudian pole sequencing juga bagaimanapun ini masih belum ada surrogate-nya, sehingga tetap harus melakukan sequencing, dan NSMP atau non-specific molecular profiling yang di luar dari itu. Nah, PROMES lebih lebih bisa mengklasifikasikan lagi dengan mengatakan, oh kita cukup dengan pertama melakukan MMR testing dulu, begitu. Kalau MMR-nya defisiensi, berarti sebenarnya dia masuk dengan MMR defisiensi. Tapi kalau misalnya MMR-nya tidak, maka kita bisa cek lagi dengan pole. Kalau pole-nya mutasi, berarti dia masuk dalam pole. Tapi kalau misalnya ternyata wild type, maka kita bisa cek lagi P53 IHC, begitu. Jadi seandainya tidak memiliki fasilitas yang lengkap, maka mungkin kita bisa melakukan beberapa pilihan begitu, seperti yang dilakukan di PROMES diagram. Meskipun memang biasanya mereka akan mengatakan sebaiknya dicek semua, tetapi saya rasa dengan melihat PROMES diagram, melakukan MMR testing dan bisa melakukan pole testing dan P53 sesuai dengan diagram, saya rasa juga bisa dipakai. Slide. Ya, jadi ini adalah diagram-diagram yang mempermudah molecular subtype untuk secara clinical setting di endometrium cancer. Jadi prinsipnya kita mengingat 4 saja, yaitu P53 abnormal sebagai surrogate marker TP53 atau high copy mutation yang tadi, copy number tadi. Kemudian MMR defisiensi itu adalah marker atau surrogate dari MIS atau microsatellite instability tersebut. Kemudian pole mutation tetap sama dengan sequencing, dan juga NSMP apabila tidak adanya masuk dalam kategori 3 tersebut. Kita bisa lihat bahwa P53 abnormal bisa kita capai dengan staining ataupun juga dengan sequencing pastinya, tetapi kita bisa menggunakannya cukup dengan IHC staining saja. Kemudian untuk MMR kita bisa memakai 4 protein yang sekarang sangat bisa dipakai untuk surrogate markernya, yaitu MLH1, MSH2, MSH6, dan PMS2. Biasanya apabila kita meminta kepada lab untuk melakukan
MMR staining biasanya mereka sudah tahu imunohistokimia mana yang akan dipakai begitu. Meskipun pastinya dengan PCR ataupun NGS juga kita bisa melihat MSI analisis. Kemudian untuk pole mutation juga kita melakukan sekarang yang lagi sangat sering dikerjakan dengan Sanger sequencing dan yang lain-lain. Pastinya ini akan sangat mempengaruhi prognosis dan juga bagaimana terapi yang akan dipilih oleh pasien. Tapi untuk saat ini saya tidak akan membahas sampai ke situ karena sepertinya di minggu keempat mungkin nanti teman-teman bisa melihat terapi pada kanker endometrium. Saya rasa akan dibahas di sana. Tapi yang jelas yang menarik di sini adalah apabila pasien itu masuk dalam pole mutation, maka tidak ada adjuvant treatment yang diperlukan dan menurut saya ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Slide. Jadi mungkin sedikit saja, mungkin ada beberapa yang masih bingung sebenarnya apa sih gen pole gitu ya. Jadi pole itu adalah suatu nama gen, itu adalah polimerase epsilon begitu ya. Dia ada di kromosom 12. Jadi kalau kromosom itu dia ada lengan panjang dan lengan pendek. Kalau Q itu artinya lengannya panjang. Jadi 12Q artinya di kromosom 12 di lengan panjang dan di bagian 24.33. Itu memang ada namanya sendiri-sendiri di setiap kromosom begitu. Nah, di situ kita tahu bahwa gen pole ini berfungsi penting untuk DNA proofreading ataupun juga DNA replikasi. Jadi bila ada mutasi di gen pole yang biasanya terjadi di kodon 268 sampai 471. Jadi kodon itu mungkin kalau sedikit mengingatkan, kodon itu kalau teman-teman masih ingat tentang nukleotida di DNA ya. Kalau di DNA kan ada nukleotida, kemudian ada asam amino begitu ya. Nah, kodon itu kalau ada tiap tiga nukleotida atau menjadi asam amino itu ada kodon-kodonnya begitu. Nah, itu yang disebut di antara kodon 268 sampai 471. Nah, bila mutasi pada gen ini terjadi, maka akan mengakibatkan kerusakan pada DNA replikasi. Jadi yang kadang-kadang yang sering ditanyakan gimana caranya ngambil jaringannya begitu. Jadi kalau misalnya tadi Dr. Fevia bilang dikuret, kemudian atau di histeroskopi, kita bisa mengambil isolasi dari parafin blok dari jaringan tersebut, bisa dari endometrium. Kemudian kita akan melakukan DNA genomic isolasi, begitu diambil dari formalin parafin embeddednya dan dilakukan Sanger sequencing begitu. Dan memang yang terkenal saat ini hotspot mutasinya di nomor-nomor yang ada tertera di teman sejawat yang bisa lihat ya. Slide. Jadi mungkin sedikit aja. Jadi pole mutation ini adalah kita mengerjakan dengan Sanger. Sanger sequencing itu mungkin lebih kalau saya bisa sederhanakan. Jadi sequencing itu artinya kita membaca DNA. Jadi kita membaca untaian DNA. Sanger itu adalah nama penemunya, Frederick Sanger. Jadi dia bisa membaca fragmented DNA yang kita mau begitu. Jadi yang sesuai dengan yang kita mau. Jadi karena sudah kita tahu bahwa hotspotnya itu di mutasinya di sini, dia udah tahu nih ngambilnya di kromosom 12 di kodon sekian, jadi langsung dilihat sama dia. Dan itu akan dilakukan di elektroforesis dan dibaca oleh mesin dan mutasinya bisa kita lihat di situ. Nah, kalau cara membacanya ini kita bisa lihat di sini hotspotnya di normalnya yang di A itu tidak tampak suatu mutasi, sedangkan di tumornya tanpa ada mutasi dengan hotspot yang paling sering didapatkan di P286R dan di B juga sama di V411L. Jadi memang nanti di mesin akan dibaca seperti itu dan nanti kita akan mendapatkan gambar-gambar seperti yang di sini dan akan dibaca dengan pole mutation. Begitu. Slide. Ya, sedangkan kalau ini saya rasa rekan-rekan sudah sangat sering tahu bahwa ini imunohistokimia kalau dalam bahasa Indonesianya, yaitu kita melakukan suatu staining terhadap jaringan tisu yang sudah kita potong sedemikian rupa, kemudian kita berikan biasanya satu atau biasanya second antibody untuk mengenal protein yang tertentu di dalam satu tisu tersebut. Seperti contohnya kita bisa lihat di sini, ini adalah contoh MMR defisiensi imunohistochemistry. Kita bisa lihat di kolom A,
Itu diperbesar 200 mikron yang di bawah, di kotak yang hijau di atas, yang di baris 1 dan baris kedua itu yang lebih besar. Itu tampak di MSH2 dan MSH6 dia tampak bagus. Jadi dia tidak loss defisiensi, tapi di MLH1 dan PMS2 tampak loss defisiensi. Sedangkan di kolom B yang tampak loss adalah di MSH2 dan di MSH6. Sedangkan di MLH1 dan PMS2 tidak tampak loss. Yang kita mengatakan MMR defisiensi adalah apabila salah satu di antara keempat protein ini loss begitu. Tapi kalau misalnya kita bilang proficient berarti empat-empatnya tampak positif atau baik. Sedangkan di P53 seperti yang di sebelah kanan itu tampak gambarannya jelas di A sangat aberran atau sangat kuat begitu, P53 abnormalnya. Setahu saya di rekan-rekan PA mereka menghitung ada persentasenya. Kalau saya tidak salah, atau sekitar mungkin 80% itu dia abnormal gitu. Kalau di bawah itu biasanya tidak gitu. Nanti biasanya dari teman-teman sejawat PA akan memberikan jawaban begitu. Slide. Jadi kalau wild type pasti beda pewarnaannya. Nah, ini adalah sedikit diagram yang bisa kita pakai. Jadi misalnya kita mengecek semua. Kemudian kita lihat pasien ini ternyata pol mutation dan juga P53 abnormal. Di diagram ini tampak berpotongan, maka kita akan consider treat pasien as a pol mutation subtype. Demikian juga hal yang sama apabila kita hanya mengecek misalnya MMR dan pol mutation, maka tetap kita consider treatmentnya pol mutation type. Begitu. Jadi tampak jelas jadi pol mutation ini memang sangat penting. Apabila kita sudah melakukan polmut dan ternyata hasilnya positif, maka semuanya bisa tidak dianggap masuk dalam grup tersebut. Malah polmutis ini yang akan kita consider sebagai treating atau masuk dalam subtype. Begitu. Slide. Ya, sebenarnya biomarker endometrium cancer itu masih sangat banyak, tetapi yang FDA approve memang yang saya sebut tadi di atas. Yang lain-lain lebih ke arah prognostik, seperti kita tahu ada ERPR, kemudian L1-CAM, ataupun dari PDL1 dan lain-lain. Ini lebih ke prognostik dan mungkin masih dalam ongoing clinical trial. Begitu. Ini hanya sekedar nice to know saja. Slide. Slide. Ya. Ini sih saya rasa saya tidak akan terlalu banyak, karena prinsipnya adalah seperti tadi mengingatkan kembali bahwa ada 4 subkelas. Dan kalau dilihat yang paling bawah itu adalah beberapa clinical trials yang ongoing, Vortex 4, Rainbow, dan lain-lain yang memang menunjukkan bahwa semakin ke sana molecular classification ini akan menjadi sangat penting dan mungkin sedikit merepotkan di negara yang mempunyai low fasilitas, mungkin seperti negara kita yang belum bisa melakukan banyak hal. Tetapi kita harapkan sama-sama semoga ini akan menjadi perhatian pemerintah untuk bisa memasukkan molecular classification di tata laksana terapi di kemudian hari. Slide. Jadi take home message-nya adalah melakukan diagnostik molekuler pada kanker endometrium itu dapat membantu menentukan grup risiko pasien dengan lebih akurat, terutama di pasien dengan stadium awal. Kemudian kita dapat menentukan terapi yang lebih tepat terhadap pasien, baik berupa operasi ataupun kemo atau ajuvan terapi yang lain, bahkan sampai imunoterapi. Kita dapat melihat progressive free survival lebih baik. Kemudian ini sebenarnya sudah dapat dilakukan di Indonesia. Setahu saya di salah satu lab terbesar di Indonesia, saya tidak sebut namanya, itu sudah bisa dilakukan sejak Oktober 2024 untuk pol mutation. Demikian, dokter. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kartika Absari atas paparannya. Yang kalau saya tidak salah tangkap ya, ini molekuler ini lebih sebenarnya penekanannya adalah pada rencana pengobatan kita ya, pada rencana atau pilihan terapi kita. Nah, baiklah, saatnya sekarang kita akan melakukan diskusi. Barangkali dari teman-teman peserta sudah ada yang menyiapkan pertanyaan. Silakan, boleh bertanya langsung dengan right hand atau menuliskan di ask and question ya. Belum ada pada Q&A, dokter. Belum ada? Belum ada, dan belum ada juga yang raise hand, dok. Iya, iya. Ya, kita tunggu sebentar. Sebentar lagi ada.
Dan saya ingin bertanya sedikit, Dokter Kartika. Jadi untuk itu kita, apakah kalau memungkinkan, apakah sebaiknya semua itu diperiksa, ataukah ada pemilihan pemilihan tertentu mana yang harus diperiksa? Pole mutation, ataukah DMMR, ataukah P53 mutation? Yang mana yang kira-kira yang kalau kita harus memilih, saya kira kalau diperiksa semua ya biayanya luar biasa banyak. Dan juga tidak semua. Oh ya, dan juga kita di sini sangat berterima kasih, sangat bergantung pada teman sejawat kita dari patologi anatomi ya, yang akan membantu kita dalam hal ini. Bagaimana, Dokter Kartika? Terima kasih. Pemilihan kalau terbatas. Ye, eh, seperti tadi saya katakan bahwa perbedaan antara Portek dan Prames diagram memang cukup signifikan. Kalau berdasarkan dari Prames, memang awal yang pertama kita cek adalah MMR protein, dokter. Baru kemudian Pol dan kemudian P53, begitu. Eh, Memang agak sedikit, buat saya memang agak sedikit, awalnya agak sedikit membingungkan karena kan sebenarnya kalau kita periksa Pol mutation saja, sebenarnya kita sudah cukup tahu apabila dia Pol mutation positif, berarti kita sebenarnya sudah cukup, tidak perlu periksa semuanya, begitu kan, kalau melihat dari potongan diagram yang terakhir tadi. Tapi kemudian saya mengingat bahwa persentase dari kita, kalau kita melihat epidemiologis atau persentase prevalensi, maka memang tepat apabila Prames diagram menomorsatukan MMR dahulu daripada POL, karena prevalensinya jauh lebih tinggi yang MMR, begitu dokter. Sehingga kalau melihat dari memilih, apalagi tadi diagram yang terakhir itu MMR dengan P53, maka kita akan memperlakukan subtype itu menjadi MMR, bukan yang P53. Sehingga akhirnya saya mengetahui arti dari Prames diagram ini. Yang pertama adalah tetap kita cek MMR defisiensi, kemudian apabila ternyata tidak MMR, maka kita boleh ke POL, karena POL jelas akan membantu sekali kalau misalnya ternyata sudah tidak ada POL mutation, jelas kita tidak perlu mengecek P53, begitu dokter. Izin. Baik, terima kasih. Bagaimana, sudah ada pertanyaan yang masuk? Sudah ada dokter, ada 2 pertanyaan di Q&A. Monggo. Mana ya? Izin saya bacakan dok. Saya belum muncul nih soalnya. Baik dok. Baik, ini sudah ada yang muncul nih. Pertanyaan yang pertama, penanya tanpa nama ya. Selamat sore dokter. Maaf, izin bertanya. Terkait kanker endometrium pada kasus lesi prakanker hiperplasia endometrium non atipikal ya, non atipikal atau atipikal, apakah memungkinkan dilakukan pemeriksaan molekuler seperti tersebut? Ini pada kasus yang dianggap prakanker hiperplasia endometrium atipik maupun yang non atipik, apakah perlu dilakukan pemeriksaan molekuler tersebut? Terima kasih. Mungkin untuk dokter Kartika ya dokter Sunyoto. Kartika. Izin dok, saya rasa kok tidak perlu ya dokter, karena kalau ini kan memang khusus untuk yang sudah cancer ya. Jadi kalau yang lesi prakanker, saya rasa ya diperlakukan seperti lesi prakanker biasa saja. Jadi kalau hiperplasia non atipik apalagi itu kan sebenarnya tidak perlu lebih kalau kita harus meriksa. melakukan apa-apa begitu dok, menurut saya. Mungkin dari dokter Febia ada masukan dokter, izin? Kurang lebih sama dok. Ya, kurang lebih sama dok. Pada prinsipnya mungkin pada hiperplasia mungkin yang paling penting lebih ke arah edukasi mungkin ya. Kalau yang hiperplasia non atipikal, apakah ada resiko ke arah C? Bahkan kalau yang atipikal kan kita tahu ada resiko yang atipikal itu 8-29% ke arah endometrium. Mungkin lebih kepada prevention atau penanganan hiperplasianya itu sendiri. Apakah misalnya dengan
pemberian hormonal ataupun misalnya dengan levonorgestrel IUD dan seterusnya. Jadi untuk dan eh, biomolekuler sepertinya belum dirasakan dulu dok dari saya. Terima kasih. Saya kira tidak perlu over kita ya dalam hal ini. Baiklah, terima kasih. Semoga yang bertanya puas dengan jawaban tersebut. Selamat sore, Bu Resi. Iya, ya. Ini ceritanya agak panjang dok, berapa? Gak apa-apa. Maaf ya dok. Dokter Ali, maaf. Silakan dok, Q&A kedua dok. Yang kedua, penanya juga tidak menyebutkan relasi histeroskopi biopsi pada suspek kanker endometrium. Apakah histeroskopi dapat membuat suatu metastase? Jadi maksudnya yang pertama, apakah ada kontraindikasi? Yang kedua, apakah tindakan biopsi histeroskopi itu bisa memicu terjadinya metastase? Monggo, Dokter Febia. Ya, baik. Saya izin coba jawab, dok. Kalau terkait kontraindikasi, pada prinsipnya kita melakukan histeroskopi dan biopsi endometrium, mungkin yang absolut itu yang jelas-jelas memang bisa membahayakan ya, misalnya seperti misalnya pada kehamilan atau kondisi pasien sedang dalam kondisi infeksi yang akut, misalnya pada PID, atau misalnya ketika kita melakukan pemeriksaan spekula jelas-jelas lebih ke arah kanker serviks, tentu hal-hal seperti itu tidak menjadi indikasi untuk bisa dilakukan histeroskopi ya, dengan dilanjutkan biopsi. Sedangkan kalau kontraindikasi yang lainnya mungkin bersifat relatif ya dok ya. Kemudian bagaimana apakah histeroskopi dapat membuat suatu metastasis? Saya kira sampai saat ini histeroskopi merupakan prosedur yang aman terkait dengan diagnostik untuk biopsi endometrium untuk kanker endometrium ya dok. Itu dari saya. Memang banyak teori-teori seperti peningkatan tekanan intrauterin atau misalnya trauma jaringan yang bisa menyebabkan diseminasi dari sel kankernya, tapi sampai saat ini sih yang saya baca literaturnya ini merupakan prosedur yang cukup aman. Dari saya itu dok. Baik, terima kasih. Mungkin Dokter Kartika ingin menambahkan? Cukup dok, Silakan, Dok. saya rasa sama dok. Pada prinsipnya Ya. di beberapa jurnal saya baca juga tidak ada yang mengatakan bahwa kalau melakukan histeroskopi pada endometrium cancer, apalagi di early stage begitu, akan bisa melakukan metastasis. Yang kita takutkan kan mungkin peritoneal cavity-nya kena air dari histeronya begitu ya dokter. Tapi saya rasa sih ke arah situ sih tidak terbukti secara evidence base. Iya, iya. Baik, terima kasih. Masih ada satu pertanyaan lagi. Bagi dokter opsin umum, apa batas maksimal mengelola perdarahan uterus abnormal yang hasil PA ternyata hiperplasi endometrium non-atipik yang berulang? Jadi batas kewenangan apa yang bisa dilakukan? Jadi perdarahan abnormal uterus, kemudian hasil PA-nya atipik hiperplasia, dan itu terjadi berulang. Monggo, Dokter Febia. Baik, terima kasih Dr. Sunyoto. Ya, seperti kita ketahui bahwa hiperplasia itu masih dalam ranahnya SPOG. Dari persentase terakhir sebetulnya kan kita mengatakan bahwa untuk hiperplasia yang berarti ini yang non atipikal ya, berarti yang non atipikal itu resikonya memang terbilang cukup rendah untuk ke arah resiko kanker endometrium di bawah 3%. Bahkan beberapa literatur menyebutkan hanya 1% saja. Sebetulnya pengobatannya masih seputar konservatif, kan kita bisa menggunakan oral atau lokal intrauterine levonorgestrel intrauterine system. Tetapi yang penting dalam hal ini tentu follow up ya, karena tadi kasusnya kan kasus yang berulang. Tentu dalam hal ini yang penting adalah follow up yang baik. Apabila memang dalam follow up-nya ditemukan progresivitas menjadi hiperplasia yang atipikal, atau misalnya
tidak ada regresi selama 12 bulan pengobatan atau justru ada rekurensi setelah pengobatan dengan hormonal, mungkin ditawarkan terapi yang lebih agresif, misalnya apakah histerektomi misalnya apabila pasien memang masih ada keluhan seperti perdarahan uterus abnormal dan seterusnya. Karena kita selain melihat dari hasil PA tentu kita melihat klinis pasien juga. Jadi yang penting adalah pada pasien ini adalah follow up-nya. Jadi tidak cukup hanya satu kali untuk biopsi endometrium atau kuretase. Jadi kita lihat apabila yang berulang, yang kita lihat responnya 6 bulan atau 12 bulan, apakah perlu terapi yang lebih agresif atau tidak. Kurang lebih seperti itu, Dok. Baik, terima kasih. Dr. Kartika mungkin ingin menambahkan, silakan. Cukup dok, saya rasa dokter. Ya, baik. Yang di atas tuh. Ini yang baru yang mana? Sudah habis. Ini sementara pertanyaannya sudah habis. Sudah ada ya teman-teman yang bertanya langsung ya, para peserta sekalian. Ya, belum ada, Dok. Ada. Ini maternya terlalu berat. Waktu kita masih cukup banyak ya. Tinggal 2 menit lagi, dokter. Berapa menit? 2 menit lagi, dokter, ke 16.30. Oh, kalau begitu mohon mungkin Dr. Febia atau Dr. Kartika memberikan apa ya pesan-pesan barangkali sebelum kita menutup acara ini. Silahkan. Baik, terima kasih Dr. Sunyoto. Mungkin ini pesan untuk saya sendiri juga, Dr. Sunyoto, dan untuk para teman-teman, terutama tidak perlu berkecil hati terkait dengan Vigo staging, apalagi dengan molecular classification yang terbaru. Mungkin belum semua center bisa melakukan, tetapi pada prinsipnya kita tetap melakukan secara sistematis, mulai dari klinis, anamnesis, pemeriksaan fisik, mulai dari pemeriksaan luar, pemeriksaan lokal, pemeriksaan dalam, RVT, dan seterusnya. Karena dalam Vigo literatur yang lain pun dikatakan bahwa sebetulnya pada low resource setting pun kanker endometrium ini adalah salah satu kanker yang sangat bisa didiagnosis bahkan tanpa ultrasound. Jadi dengan klinis, kemudian dengan bantuan klinis yang jelas, kemudian dengan biopsi endometrium itu sudah bisa mendiagnosis kanker endometrium. Apalagi sudah ada ultrasound, itu sudah lebih dari cukup untuk melakukan diagnosis kanker endometrium. Hanya saja memang akan alangkah lebih baik kita bisa minimal tidak apabila tidak bisa melakukan terapi yang sangat spesifik, kita mengetahui dan bisa memberikan edukasi kepada pasien terkait dengan molecular classification ini. Jadi pada prinsipnya diagnosis kanker endometrium masih tetap bisa dilakukan dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan sehari-hari. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Dr. Kartika, Iya dokter. akan menambahkan. Baik, terima kasih. Bagi teman-teman sejawat, objin umum yang hadir di sini, pada prinsipnya saya setuju dengan Dr. Febia bahwa tetap pemeriksaan klinis atau pemeriksaan fisik anamnesa itu adalah yang nomor satu dahulu. Kadang-kadang kita lupa kalau lagi praktek mungkin pasien mengeluh perdarahan, kita pemeriksaan fisiknya mungkin inspekulo lupa atau langsung USG begitu ya. Jadi saya rasa kita kembali lagi ke basic dulu, itu nomor satu. Nah, kemudian buat rekan-rekan mungkin dari mungkin yang sedang trainer atau bagaimanapun yang betul kata Dr. Nyoto juga katakan bahwa meskipun kita bekerja di low resource tapi atau tidak bisa mengerjakan seperti yang teman-teman di luar, tapi minimal kita harus tahu sehingga apabila ada pasien yang mungkin menanyakan, mungkin beliau habis berobat ke luar negeri atau mungkin ada saudara di luar negeri, kita harus tetap tahu sehingga kita bisa menjelaskan dengan baik. Begitu dokter? Iya, iya dokter. Begitu dari saya. Baiklah, terima kasih banyak Dr. Febia, Dr. Kartika atas sedekah ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih, Dr. Sunyoto. Ya, sudah. Terima kasih Jadi dok. kita setuju bahwa
hal yang mendasar itu tetap harus mendapat perhatian utama ya. Jadi pemeriksaan dasar itu eh, kalau memang kita tidak bisa melakukan yang canggih, yang advance ya, paling tidak yang dasar jangan sampai terlupakan. Baiklah, saya kira waktunya sudah selesai. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, juga kepada panitia. Semoga kegiatan hoki ini dan untuk selanjutnya betul-betul memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya di dalam melayani pasien-pasien kita. Ya, dan semoga kita semua diberi kesehatan, petunjuk dan bimbingan serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada moderator dan narasumber yang telah bersedia membagikan ilmu. Semoga dokter-dokter mendapat berkah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disimpulkan dari hasil diskusi sore ini bahwa prosedur diagnostik kanker endometrium tidak boleh melupakan hal-hal dasar seperti anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang yang dapat dilakukan, misalnya ultrasonografi transvaginal, dan dilakukan juga biopsi endometrium telah diterangkan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Kemudian kita bahas juga sedikit update diagnostik secara biomolekuler yang penting apabila dapat dilakukan untuk menentukan terapi adjuvan, terutama di early stage pasien kanker endometrium. Kemudian kita sudah sampai ke penghujung acara. Kami ingatkan kembali kepada para peserta bahwa verifikasi dan pembelajaran pada pelataran sehat dapat diakses mulai hari Kamis 13 Februari 2025 dan dapat dilanjutkan ditunggu sampai Sabtu 15 Februari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Apabila peserta telah melewati batas waktu untuk mengerjakan pembelajaran, maka tidak dapat mendapatkan akses serta tidak mendapatkan SKP. Kami ingatkan juga bahwa jangan lupa mengikuti ASHOGI seri berikutnya, yaitu seri ke-158 pada hari Rabu 19 Februari pukul 15.30 dan akan dibahas mengenai operasi kanker endometrium. Sampai jumpa minggu depan. Saya host pada acara sore hari ini mengucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.